Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Di mana-mana biasanya masjid yang kita resmikan itu namanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Tapi tadi Ustadz kita akan meresmikan Masjid Kelangenan. Itu menunjukkan kecerdasan orang-orang yang mendirikan masjid ini. Kenapa? Karena saya pasti akan ingat sampai mati, karena ini satu-satunya masjid Kelangenan. Kalau Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa banyak. Dan kita berharap ini Masjid Kelangenan satu, dan insya Allah akan ada Masjid Kelangenan Sewu. Anak-anak kita yang sedang ada di asrama itu nanti setelah tamat mereka akan buat Kelangenan siji, Kelangenan loro, sampai Kelangenan Sewu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga hari ini saya senang sekali karena isi ceramah saya diamalkan. Selama ini selalu saya diminta meletakkan batu pertama, dan sejak itu tidak ada peningkatan. Berapa banyak batu pertama sekaligus batu terakhir. Selalu saya sampaikan, tolong kalau peletakan batu pertama jangan saya. Nanti pas penandatanganan prasasti setelah siap baru undang saya. Dan Masjid Kelangenan melakukan itu. Peletakan batu pertama Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati masih ingat. Tadi ketika Pak Rianto Pamungkas bertanya, Pak Bupati, Abah Bupati masih ingat? Kata Pak Bupati, masih di pojok sana, kata dia. Beliau masih ingat posisi letaknya. Jadi kita melihat bagaimana kerjasama yang luar biasa. Tulisannya sudah cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap semuanya. Cuman ada yang kurang. Titik ba-nya kurang. Hari ini Abdul Somad meletakkan titik ba-nya. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad. Itu yang viral. Abdul Somad menandatangani prasasti Masjid Kelangenan di Pringsewu, Lampung. Itu yang dilihat orang. Itu yang akan dikenang orang. Orang tidak tahu siapa yang memasang lampunya, siapa yang memasang tiang yang 17 jadi 18. Kata Pak Bupati tadi mestinya 19, biar sesuai dengan ayat alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat yang mau mengampu singgasana arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini kerjasama yang luar biasa. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Dalam sejarah ceramah saya baru kali ini pengawalnya lebih banyak dari jamaahnya. Luar biasa. Dan itu bukan sekedar canda, bukan gurau, memang serius. Dari kepolisian 150, dari tentara TNI 50, ada tambah-tambahan dari sahabat UAS lagi, sahabat UAS Lampung, dari marinir, dan jamaah yang boleh hanya 150. Jadi hitung-hitungannya itu memang hitung benaran. Oleh sebab tadi Pak Rianto menyebutkan, Ustadz Somad tolong disapa jamaah kita yang ada jauh menonton, menyaksikan ini tidak langsung, tapi insya Allah walaupun mereka menyaksikan ceramahnya online, surganya offline insya Allah. Jangan khawatir. Sama seperti anak-anak sekarang kuliahnya online, belajarnya online, tapi ijazahnya dan bayar uang kuliahnya offline. Maka santriwan santriwati yang sedang ada di asrama, Abdul Somad diminta untuk menyapa. Bagaimana kabar kalian? Hai guys semuanya. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa berprestasi. Mereka adalah siswa-siswi IMBOS, Insan Mulia Boarding School. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta. Mungkin ada yang penasaran melihat saya ceramah kali ini pakai baju yang luar biasa. Ada mungkin yang penasaran di jamaah di sana yang menyaksikan, gimana sih rasanya Pak Ustadz? Rasanya berat.
Oleh sebab itu ini kemuliaan. Saya di Lampung dimuliakan. Ini kunjungan yang beberapa kali. Biasanya orang disambut dimuliakan dikasih baju adat pada kunjungan yang pertama, itu biasa. Tapi beberapa kali tetap dipakaikan baju adat, itu menunjukkan orang Lampung itu dengan sangat sayang dengan Abdul Somad. Hanya Allah saja yang dapat membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Saya doakan Lampung, bil khusus Pringsewu, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ketua DPRD di tengah kesibukan masih sempat datang kemari. Bapak Gubernur, kita tahu, kita paham kesibukan menjelang pilkada beberapa kabupaten, maka tetap mengutus Bapak staf ahli untuk hadir bersama kita. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ringkaskan sambutan saya, tausiah saya pada kesempatan ini pada 5 poin saja. Selalunya saya ceramah itu begitu, 5 poin, supaya cerita saya ini tidak ngalor ngidul kemana-mana, supaya tidak keluar dari rel. 5 selesai, 5 selesai. Untuk santriwan santriwati saya sebut 5 supaya mudah ngingatnya, mana tahu nanti masuk ujian. Yang pertama, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Jadi orang selalu berpikir 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu tiangnya. Tiang masjid ada 10, tapi masjid bukan tiang 10. Ada dindingnya, ada lantainya, ada jendelanya, ada atapnya, ada kubahnya. Rukun Islam memang 5, tapi Islam bukan cuma yang 5 itu saja. Jangan orang terlalu berpikir singkat, yang penting saya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mesti bangun masjid. Insya Allah kita semuanya sebelum mati sempat bangun masjid. Terserah namanya, mau kelanganan, mau kangen ketemuan, yang penting bangun masjid. Kalau saya mudah saja kalau nanti ngasih namanya. Masjid apa? Masjid As-Somad. Doakan supaya sebelum mati saya sempat bangun masjid. Jadi kepada anak-anak kita juga kita pesankan demikian. Anakku, sebelum engkau mati, supaya bangun masjid. Melihat masjid ini kita seperti teringat sesuatu. Melihat kepala tiangnya, melihat ornamen atas, melihat lampunya, melihat pintunya. Dari 4 yang saya sebutkan ini, kepala tiang, ornamen atas, lampu dan pintu, saya kira semuanya kita sepakat. Saat melihat ini semuanya kita serentak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena semuanya mengingatkan kita ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke masjid ini selalu melihat tiang, melihat lampu, melihat atap, melihat pintu, sering berselawat. Semuanya kita insya Allah disampaikan ke Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sekarang ini kalau kita lihat pembangunan masjid, masjid diidentikan dengan bangunan yang biasa-biasa saja, bangunan yang sederhana, bangunan bahkan yang kotor, kumuh. Tapi begitu kita sampai ke Masjid Kelangenan, masjid yang megah, masjid yang cantik, masjid yang berbalut emas, ini mesti hati-hati juga nih. Tapi saya yakin di Pringsewu aman. Kalau di tempat saya ini mesti pakai besi, kalau tidak diambil orang nanti. Nah, oleh sebab itu maka Pringsewu negeri yang aman, maka menunjukkan keindahan, sehingga ketika melihat keindahan itu kita bertasbih subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kita pun bisa berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah.
Jadi ada kebanggaan dalam hati, ada kesenangan dalam hati, kesenangan, kelangenan, ingin ketemu, ingin selalu berjumpa, ingin datang lagi. Nama adalah doa. Jadi kalau ada orang bertanya, ada pula orang yang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Maka nama adalah doa. Kelangenan, kesenangan, kegemaran, sukacita, ingin selalu ketemu, ingin selalu datang. Maka setiap jamaah yang datang kemari sekali, maka insya Allah dia akan datang berkali-kali di masa akan datang, insya Allah. Hari ini saya datang yang rencananya tablik akbar, akan dibuat besar, bahkan sampai puluhan tenda mau dipasang. Tapi karena Covid lebih dulu datang daripada Abdul Somad, akhirnya niat baik itu terjadi, hanya saja tertunda. Ini bukan acara intinya, ini gladi kotornya. Ini baru rapat panitianya. Nanti setelah Covid-nya kabur, saya akan datang lagi, kita buat tablik akbar besar menggelegar, insya Allah. Nah, jadi kalau hari ini santriwan santriwati mendengarkan dari asrama, menyaksikan hanya melalui layar, doa kepada Allah, dilepaskan kita dari wabah ini. Mudah-mudahan yang datang cuman Covid-19, jangan sampai datang saudaranya 20, 21, 22. Habis ini semua, damai kita, lepas masker ini. Tapi sementara dia pergi, kita tetap ikut protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Maka sebetulnya sebagai penceramah, saya sulit berceramah di depan orang pakai masker, sebab saya tidak tahu responnya, entah senyum, entah marah, matanya aja berkedip-kedip. Nah, oleh sebab itu maka saya sampaikan datar begitu saja. 5 poin ini sampai. Ini menunjukkan orang Islam mesti kaya raya, karena membangun masjid, tanahnya, semennya, karpetnya, lampunya, pintunya, kosennya, marmernya, dindingnya, tiangnya yang megah. Oleh sebab itu maka carilah harta sejauh mata memandang. Silakan bisnis pergi pagi pulang petang, tapi niatnya tidak lagi mengejar dunia. Niatnya kalau uang banyak mau bangun masjid, insya Allah. Di Jambi, saya diundang dari kota Jambi, jalannya jauh sekali. Saya tanya panitia, ini kita mau kemana? Mau meresmikan masjid, Ustadz. Jauh sekali dari kota Jambi. Sampai di sana disambut di rumah Bapak Kapolsek, Kapolda, Kapolres, Kapolsek di kecamatan dekat hutan. Dalam hati saya, jarang-jarang diundang Kapolsek. Apa ini acaranya? Ternyata Pak Kapolsek selama jadi Kapolsek di kecamatan itu membangun satu masjid. Ustadz Abdul Somad, saya ingin meresmikan masjid yang kecil ini, Ustadz Abdul Somad. Lama saya terenyuh dalam hati, ya Allah, Pak Kapolsek dengan kekuasaannya tingkat kecamatan, dia bangun masjid. Dan dia ingin kalau dia pindah ke kecamatan lain, kecamatan lagi, dia akan bangun masjid. Betapa dengan kekuasaan, mumpung masih ada jabatan, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung orang masih segan, ketika orang masih takut, bangunlah masjid. Saya senang sekali hari ini yang hadir ini Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semuanya masih aktif. Sering juga kadang saya ceramah, selesai ceramah datang beberapa orang, Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Saya tanya, Bapak di mana sekarang? Saya baru pensiun 2 hari yang lalu. Udahlah Pak, baca Yasin aja lah Pak. Oleh sebab itu maka ini kehormatan yang luar biasa. Saya sudah sampaikan ini semua. Jadi ini memicu kita untuk semakin semangat mencari harta, makin semangat untuk buka ruko, makin semangat untuk bisnis. Tapi kita udah selesai dengan rumah baru, dengan mobil baru, dengan buang-buang uang. Kita udah selesai dengan dunia. Target dalam kepala kita cuma satu. Kalau ini berhasil, kalau ini sukses, kalau ini buntung, maka target kita satu, bangun masjid. Siap?
insya Allah. Kita saling mendoakan. Doakan juga Ustaz Abdul Somad, saya doakan juga Bapak Ibu semuanya, sehingga bertebaranlah masjid-masjid di atas bumi Nusantara ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selesai masalah satu. Yang kedua, masjid terbesar di Andalusia, Spanyol, hari ini tidak lagi jadi masjid. Jadi apa dia sekarang? Jadi katedral. Muncul masalah baru. Tadi kata Ustaz Abdul Somad, masalah nggak ada masjid, bangun masjid. Setelah bangun masjid selesai masalah? Nggak selesai masalah. Ternyata masjid yang terbesar berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Nih ceramah Ustaz Abdul Somad ini nggak menyelesaikan masalah, malah memunculkan masalah baru. Maka yang kedua, pentingnya membangun orang yang mengisi masjid. Membangun masjid susah, ada yang lebih susah lagi, membangun orang yang mengisi masjid. Di Imbos dua-duanya dipersiapkan, masjidnya siap dan yang mengisi masjid juga siap. Itulah dia santriwan santriwati Imbos, Insan Mulia Boarding School. Ini pakai bahasa Inggris. Karena kadang orang kita ini sekarang kan kalau pakai bahasa Indonesia katanya kampungan. Pakai bahasa Arab. Anak kamu sekolah di mana? Di pesantren. Ketinggalan zaman. Anak kamu di mana? Boarding school. Mantap. Padahal bodoh. Boarding artinya asrama, mondok. School sekolah. Boarding school sekolah yang mondok berasrama. Ya pesantren. Sama aja. Kamu tadi sarapannya apa? Ayam goreng, kampungan. Sarapannya apa? Fried chicken, mantap. Ya kualinya sama, minyaknya sama. Tapi bahasa ini penting. Betapa bahasa itu luar biasa. Itunya makanya santri-santri pembawa acara tadi sampai 3 bahasa yang dipakai. Luar biasa. Jadi membangun masjidnya sudah, membangun yang memakmurkan masjid, muazzinnya, imamnya, khatibnya, bilalnya, yang membaca tarhimnya. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Setengah jam sebelum azan subuh supaya orang siap-siap bangun tahajud, supaya orang-orang siap. Allahu akbar, Allahu akbar. Belum masuk waktu asar. Oleh sebab itu muazzinnya disiapkan, imamnya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya suka karena mic-nya mantap aja. Suara saya biasa aja, tapi karena mic-nya mantap, saya aja senang dengar. Kata jamaah, Ustadz aja kepedean. Oleh sebab itu, ini rukun-rukun yang pokok. Ini rukun artinya tiang. Tiangnya mesti kuat. Kadang beberapa masjid kita datang, aduh, sudahlah karpetnya lapuk, basah, bau. Imamnya lebih banyak batuk daripada ayat. Masjid-masjid pinggir jalan kalau kita jalan jauh, ketika masyarakat di situ kita tanya, komplain, kenapa dia yang maju? Masih syukur dia maju, Pak. Kalau nggak ada dia, nggak ada yang sholat di sini. Oleh sebab itu membangun masjid sulit, tapi membangun yang mengisi masjid. Tapi alhamdulillah, Yayasan Islamic Boarding School Insan Mulia dua-duanya dibangun. Bangunan fisiknya ada, bangunan mentalnya ada. Itulah yang ada dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya mana? Ini badannya. Tapi jiwanya mana? Itulah dia yang akan mengisi di dalam. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad waktu ceramah di Imbos itu jiwanya mana? Jiwanya sedang online.
jiwanya sedang mengikuti kita. Oleh sebab itu bapak-bapak yang ada di Pringsewu yang sudah mendaftarkan anaknya di Imbos, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, nauzubillah. Insya Allah daftarkan anak-anak Anda ke Imbos di Pringsewu, Lampung sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong 1 menit, subscribe, like, and share. Jadi kita manfaatkan multimedia sekarang. Niat kita tidak ada kepentingan apa-apa, menyelamatkan generasi bangsa dari narkoba, dari LGBT, dari sakau, dari ngelem kambing, dari pacaran. Tidak ada benteng yang paling bisa menyelamatkan generasi kita kecuali pondok pesantren Islamic Boarding School. Islamic, Islam, boarding berasrama, school, sekolah. Islamic Boarding School, sekolah Islam berasrama, pondok pesantren. Kalau di Aceh namanya dayah. Tidak ada alasan orang Pringsewu masuk neraka. Seandainya ditanya oleh malaikat, kenapa anakmu sakau? Kenapa anakmu mabuk? Kenapa anakmu pacaran? Kenapa anakmu ngelem? Kenapa anakmu jadi bencong? Kenapa anakmu jadi LGBT? Kenapa anakmu kongko-kongko tengah malam? Nggak ada pesantren, nggak ada kiai, bupatinya aja kiai. Bagaimana orang Pringsewu satu sisi beruntung? Kenapa beruntung? Karena banyak pondok pesantren, banyak orang ngerti agama. Tapi menjadi masyarakat Pringsewu juga satu tanggung jawab yang besar. Satu sisi dia beruntung, bertuah, tapi di sisi lain juga dia punya tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu kalau tidak siap jadi warga Pringsewu, siap-siaplah ngurus surat pindah. Oh Ustaz Somad, apa maksudnya ini? Maksud saya adalah hormati kerja keras yang luar biasa ini. Saya melihat kerja keras ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin dan percaya nanti tamu-tamu yang akan datang kemari, begitu masuk kemari semuanya seperti melihat kucing. Dari mulai karpetnya, tiangnya, pintunya, dindingnya, suasananya, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi nanti kalau Covid sudah berakhir, santriwan santriwati membaca Quran. Tapi ternyata saya tanya tadi, Pak Rianto, ini asrama. Iya Pak Ustadz. Asrama apa? Asrama putra. Asrama putri di mana? Pisah Pak Ustadz. Artinya apa? Anak-anak kita di sini terjaga, terpelihara, tidak campur aduk laki-laki dan perempuan, matanya, rambutnya, auratnya, pergaulannya. Yang kita pun tidak sanggup untuk mengontrol anak kita 24 jam. Kita masih cari nafkah, perempuan wanita karir. Maka kita serahkan anak ke pondok pesantren sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah. Kapan kita pertama kali dan terakhir kali nanya anak kita rukuk tulang belakangnya sudah lurus atau belum? Kapan kita ingatkan anak kita waktu sujud tasbihnya subhana rabbiyal a'lanya sudah lurus atau belum? Kapan kita ingatkan dia baca surat Yasin tiap malam, baca Al-Kahfi malam Jumat? Kapan kita ingatkan dia baca solawatan? Kapan kita ingatkan dia bangun subuh? Bahkan terkadang orang tua pun subuhnya jam 7.30. Gimana anak-anaknya? Oleh sebab itu alhamdulillah pondok pesantren ini, Islamic Boarding School Imbos ini sudah meringankan beban-beban kita. Kalau dihitung jumlah polisi dengan jumlah rakyat Indonesia tidak sesuai menurut standar Indonesia, tidak sesuai menurut standar dunia internasional. Kenapa? Jumlah polisi kurang dari jumlah rakyat. Tapi kalau dibuka pendaftaran penerimaan, kita lemah untuk membayar gaji dan tunjangan menurut standar. Maka tingkat kriminal akan tinggi, penjara-penjara penuh, pengedar narkoba menjualnya dari penjara tidak terkontrol. Maka dengan adanya pondok pesantren meringankan beban kepolisian dan tentara. Betul apa tidak?
Ya nggak percaya ya nggak apa-apa. Saya tidak paksa orang. Saya hanya membaca, saya analisa. Oh, ternyata bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak TNI, dengan hadirnya pondok pesantren, ringanlah beban mereka. Dulu orang berpikir ngapain masuk Islamic school, ngapain masuk pesantren, tidak mau anaknya jadi kiai. Kemarin penerimaan TNI masuk WA Ustadz Abdul Somad, kalau ada santri yang hafal Quran, sekarang ada jalur khusus. Kalau dia hafal Quran, dia bisa lulus dengan mudah, dengan cukup syarat badan sehat. Dan viral video Jenderal Angkatan Laut mengetes penerimaan baru. Ternyata penghafal Quran ada skala prioritas. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta langsung ngomong ke saya, Ustadz Abdul Somad penghafal Quran, santri paling banyak di kampus ini di Fakultas Kedokteran, karena dokter-dokter dapat beasiswa full gratis tambah uang saku dengan syarat hafal Quran. Artinya apa? 20 tahun akan datang, polisi penghafal Quran, tentara penghafal Quran, pengacara penghafal Quran, bupati, gubernur, wali kota penghafal Quran. Lalu kemudian negeri ini semakin aman dan damai insyaallah. Amin. Jangan benturkan antara teriakan Allahu Akbar dengan NKRI harga mati. Jangan konflikkan antara orang yang hafal Quran dengan orang yang cinta dengan Pancasila. Kenapa? Karena yang menyusun Pancasila, yang memperjuangkan NKRI adalah mereka-mereka yang meneriakkan Allahu Akbar. Bung Tomo ketika di Surabaya lautan api, apa yang dia teriakkan? Allahu Akbar. Orang yang meneriakkan Allahu Akbar itulah yang mengisi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betapa banyak ayat-ayat tentang kemanusiaan. Islam itu bukan cerita tentang kemanusiaan, bahkan tentang kejinan. Jin pun diatur dalam Islam. Persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila keempat musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Orang Islam memutuskan perkara dengan musyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kamu kepada takwa, kepada Allah. Intisari dari ajaran Quran dan Sunnah dibentuk oleh para ulama menjadi Pancasila, dijabarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadilah kita negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan benturkan antara anak pesantren yang berteriak Allahu Akbar dengan kita yang cinta NKRI, karena satu hembusan nafas kita adalah Allahu Akbar dan kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan takut anaknya di pondok pesantren nanti akan melupakan. Ini hanyalah igawan orang-orang yang tidak mengerti sejarah bangsa. Yang ketiga, di Imbos, Insan Mulia Boarding School, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada tanaman padi, padinya sedang menguning. Saya tanya Pak Arianto, Pak, ini ada padi? Iya Ustadz Somad. Ini sebenarnya tadi Ustadz Somad mau diajak panen padi bersama, cuman karena waktunya nggak cukup, nggak jadi panen. Ada sayurnya segar. Ini sayur apa ini? Sayur hidroponik. Di tempat lain pipa itu untuk air, di Pringsewu dari pipa keluar sayur-sayur. Hidroponik tidak terlalu menggunakan tanah, sarana yang dipakai adalah wadah dan air, lalu kemudian tumbuh tanam-tanaman segar. Yang paling penting sayur-sayur ini bebas pestisida. Di tempat lain sayurnya segar, begitu dimakan ternyata kita makan sayur plus bonus pestisida masuk ke dalam badan. Ini benda asing bernama pestisida ini tidak larut dalam darah, menggumpal menjadi cancer. Orang barat menyebutnya cancer, C-A-N-C-E-R, cancer. Orang kita susah menyebut cancer. Kenapa? Kanker, tumor, akhirnya menjadi penyakit. Di sini saya lihat sendiri
ada sumur-sumur besar, lobang-lobang yang besar. Apa ini Pak Rianto? Baru saja panen lele 2 bulan Ustaz Abdul Somad. Artinya apa? Santri-santri diajarkan entrepreneur. Sekarang banyak orang salah. S1, S2, S3. Begitu mau ditanya cita-citamu apa? PNS. Enggak cukup negara membuat penerimaan PNS. Kalau semua orang mau jadi PNS, Ustaz Somad ngomong gitu kan karena enggak PNS lagi. Saya PNS, 11 tahun saya jadi PNS. Saya dosen. Sebelum tes dosen, pulang dari Mesir, saya bawa map mau ikut tes di Kementerian Agama. Formasi yang tersedia penyuluh agama Islam kabupaten. Ditulis di amplop di map saya nomor 62. Saya tanya panitia, apa makna 62 ini Pak? Berarti kamu pendaftar yang ke-62. Yang diterima jadi penyuluh kecamatan berapa orang? 1. Berarti saya mesti nunggu 61 itu disambar petir, sambar geledek, mati semua baru saya lulus. Akhirnya saya tidak ikut tes itu karena tes dosen saingannya lebih sedikit dan saya lulus di dosen. 11 tahun jadi PNS. Tapi bagaimana dengan santri-santri kita? Mereka dididik dengan ini semua. Nanti ada yang bercocok tanam. Oh, dia bakatnya tidak bercocok tanam, berarti dia ternak ikan. Ternak ikan juga nggak sesuai, berarti dia baca kitab kuning jadi kiai. Jadi kiai juga nggak bisa, berarti dia dilatih untuk bengkel. Buka bengkel juga nggak bisa, dilatih berkuda. Mungkin dia jadi atlet kuda. Kuda juga nggak bisa, bawa ke laut. Mungkin dia mau jadi perenang, mungkin dia mau jadi nelayan penangkap ikan. Mustahil. Dari semua profesi-profesi itu tidak ada yang nyantol, tidak ada yang nyangkut di dia. Jadi pondok pesantren, Islamic boarding school, Imbos Insan Mulia membangun masjid sudah, membangun orang yang ngisi masjid sudah. Bagaimana ekonomi mereka? Apakah selamanya minta pada orang tua? Apakah selamanya menggantungkan hidup pada negara? Tidak. Anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, secara finansialnya mandiri, khairan, lebih baik min anta da'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, mereka dalam keadaan miskin susah, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada orang tua. Di antara bahaya anak yang dibesarkan oleh nenek, ini yang ngomong dokter ke saya, jangan titipkan anak ke nenek, ke mbah. Kenapa? Nanti anak itu tidak pandai ngikat tali sepatu. Saya nggak nyambung Pak Dokter. Gimana maksudnya? Seorang nenek kakek amat sangat sayang pada cucu. Ketika mau sekolah, cucunya ngelihat sepatu, langsung talinya diikatkan. Ketika cucunya ngelihat makanan, langsung disuapkan. Ketika cucunya ngelihat celana, langsung dipakaikan. Akhirnya dia tidak pernah dewasa, dan ketika nenek kakek meninggal, dia menjadi orang yang hilang tempat bergantung, cepat depresi, cepat susah, tidak sanggup menjalani hidup. Jadi lama saya berpikir, kita tinggalkan anak di pesantren, kita kirim ke Kairo, kita kirim ke Jogja, kita kirim ke Jakarta, kita kirim ke Bandung. Masukkan dia belajar kitab kuning ke Kerapia, ngapal Quran ke Jawa. Tujuannya itu untuk apa? Quran yang dibaca di Pringsewu sama dengan Quran yang dibaca di Kerapia, Yogyakarta. Lalu sebenarnya mereka jauh-jauh itu apa? Belajar hidup. Itu jauh lebih penting. Bagaimana dia bersosialisasi dengan orang, bagaimana dia belajar interaksi sosial, bagaimana dia belajar hidup, belajar susah. Oleh sebab itu meninggalkan anak di pesantren, sayang kepada anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang kepada anak bukan ditempatkan di rumah dengan kamar yang spesial, dibelikan mobil, dibelikan motor, dibelikan harta. Ketika kita mati, dia menjadi tukang jual tanah. Dan yang dijualnya tanah kita. Lama-lama tanah kuburan kita pun digadaikannya juga. Oleh sebab itu, ini pendidikan yang luar biasa. Jadi bapak ibu yang sudah mengirim anaknya ke pesantren,
setelah tamat pesantren masuk ITB Bandung, masuk IPB Bogor, masuk UI Jakarta, masuk UII Yogyakarta, dikirim ke Al-Azhar Kairo, sampai ke Hadramaut Tarim Yaman. Mereka belajar hidup. Kitabnya sama, I'anatut Thalibin yang dibaca di Pringsewu, I'anatut Thalibin juga yang dibaca di Yaman. Mazhab Syafi'i yang ada di Suriah, mazhab Syafi'i juga yang ada di Lampung, sama. Tujuannya apa? Belajar hidup, sehingga ketika kita mati mereka siap menghadapi hidup. Hidup ini badainya kencang, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Kalau perahunya tidak kokoh, tiang kapalnya tidak kuat, bahteranya tidak hebat, nakodanya tidak ahli, alamat kapal akan tenggelam. Maka saya ikut bangga dengan adanya Imbos ini. Maka mereka sedang mendidik anak-anak kita menjadi entrepreneur. Insya Allah alumni yang sekarang ada hampir 1000 orang ini, mereka akan tersebar ke seluruh Nusantara, ke seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Papua, insya Allah, amin. Menyebarkan ini semua. Masjid sudah, yang memakmurkan masjid sudah, entrepreneur, ekonomi, uang penting. Yang keempat, apa dia? Yang keempat tidak lain tidak bukan bahwa dunia ini mesti kita tinggalkan untuk orang soleh. Kita insya Allah, bapak-bapak yang hadir di sini semua sudah selesai. Sudah selesai dengan urusan dunia. Sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya jabatan, sudah punya keturunan, habis. Tapi apakah selesai dunia ini? Belum. Dunia ini mesti kita tinggalkan untuk orang-orang soleh. Kita tinggalkan untuk kepada siapa? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati kalian nyembah apa? Jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden 2 periode selesai. Pengganti berikutnya generasi yang model apa? 2050 bapak meninggal, ibu wafat, Ustadz Somad insya Allah masih ada. Kalau tugas belum habis. Intinya hidup ini ketika kita belum mati, teman kita mati, itu berarti ada tugas yang belum selesai. Karena kalau sudah selesai kita pasti mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh, orang tidak akan mati. Itu keyakinan kita. Kematian itu datang mengejar kamu. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut. Mati itu yang datang kepadamu, bukan kita yang datang kepada mati. Mati itu mengejar engkau Abdul Somad. Walaupun kau lari ke Pringsewu, mati itu tidak akan menunggu di Pekanbaru. Kematian itu yang mengintai engkau. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau berada di kotak yang kokoh dan kuat, kau pasti akan mati. Jadi akidahnya mesti kuat. Orang mati itu bukan karena COVID, karena malaikat maut mencabut nyawanya, tapi tetap ikut protokol kesehatan. Jangan gara-gara omongan saya selesai ini nggak ada yang pakai masker. Jika ditanya kenapa nggak pakai masker, kalau tidak mati maka tidak akan mati. Memang nggak mati, tapi setengah mati. Oleh sebab itu kita ada ikhtiar, ada usaha. Apa ikhtiar kita, usaha kita? Pakai masker. Apa ikhtiar kita? Hand sanitizer. Itu untuk menghadapi COVID. Bagaimana ikhtiar kita menghadapi dunia di masa akan datang? Ada persaingan global, ada pertarungan antara Amerika dengan China, ada persaingan global, masuk aliran-aliran berbagai macam, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada kapitalis, ada sosialis. Bagaimana cara kita supaya negeri ini, bil khusus Pringsewu, secara umumnya Lampung, negara Indonesia, supaya setelah kita pergi dari dunia ini, negeri ini tetap dihuni oleh orang-orang soleh. Inilah yang sedang kita persiapkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus.
tapi ada yang tidak putus. Di antara yang tidak putus itu adalah waladun solihun, anak yang soleh. Insya Allah anak-anak di Pringsewu ini soleh-soleh, karena sarana prasarananya sudah dibangun. Pak Bupati mensupport, Bapak anggota Ketua DPRD ikut, Bapak polisi, Bapak Dandim juga memberikan motivasi luar biasa. Saya merasakan sendiri kedatangan saya ke Lampung ini luar biasa. Jadi tidak ada alasan kita untuk berputus asa. Bagaimana nanti kalau saya mati? Bagaimana nanti anak-anak saya? Bagaimana nanti negeri ini? Yang penting kita laksanakan saja. Wa qul i'malu, beramallah, beramallah. Fasayarallah, Allah yang akan melihat amalakum. Amal kamu itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya optimis 1000%. Kalau ini kita laksanakan, masjid kita bangun, pengisi masjidnya kita bangun, entrepreneur ekonomi anak-anak muda kita bangun, maka insya Allah generasi kita yang akan melanjutkan dunia ini adalah generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang bertakwa, tentaranya bertakwa, polisinya bertakwa, pejabatnya bertakwa, orang kayanya bertakwa. Ad-dunya bustan, dunia ini seperti taman. Mengapa disebut taman? Karena ada kebunnya, ada bunganya, ada kolamnya, ada rumputnya yang indah. Dunia seperti bustan, taman. Apa isi bustan itu? Adlul umara, pemimpinnya adil. Ilmul ulama, ulamanya takut kepada Allah. Sakhaul aghniya, orang kayanya gemar berinfak, berwakaf, bersedekah. Da'watul fuqara, orang fakirnya suka mendoakan, karena doa mereka mustajab. Bukan hanya untuk diri mereka, untuk semua umat. Tapi yang terjadi kalau negeri ini kacau balau, apa yang terjadi? Pemimpin tidak adil, ulama menjual fatwa, orang kaya berkhianat, orang miskin ngamuk nggak tentu arah. Dunia sudah kiamat, isinya kiamat duluan sebelum dunianya kiamat. Yang terakhir, yang kelima, setelah kita berusaha, yang empat ini usaha. Bangun masjid, usaha. Membangun yang memakmurkan masjid, usaha. Melatih generasi muda dengan entrepreneur, usaha. Meninggalkan generasi yang dipersiapkan untuk melanjutkan dunia, usaha. Tapi usaha ini akan hampa, kosong, tidak ada apa-apanya kalau tidak masuk yang kelima. Yang kelima itu adalah doa. Orang yang hanya berusaha, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa aja nggak mau berusaha, pesong. Pesong itu miring. Berdoa saja tak mau berusaha. Maka kita sesuai antara usaha dan doa. Abdul Somad datang berdoa, Abdul Somad datang minta doa, Abdul Somad datang didoakan. Kita ini tidak keluar dari tiga: mendoakan, didoakan, minta doa. Makanya di akhir majelis selalunya kita lakukan tiga itu: mendoakan, didoakan, minta doa. Abdul Somad minta doa supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwal. Anak-anak kita doakan, bangun tengah malam dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah itu tawassulan dengan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah solawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu selawat, karena doa kita tidak diterima Allah kalau tidak dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu baru berdoa, aku bertawassul kepadamu berkat surat Al-Fatihah dan selawat kepada Nabi SAW. Jagalah anakku dari narkoba, jaga dia dari pergaulan bebas, jaga dia dari zina, jaga dia dari LGBT, selamatkan akalan pikirannya. Jangan sampai akalnya dirusak oleh game online PlayStation, jangan sampai akalnya dirusak oleh warnet, jangan sampai pikirannya dirusak oleh sekuler, liberal, komunis, ateis, jangan sampai akalnya dirusak oleh lem, jangan sampai
Jadi berdoa tidak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting di awal itu saja bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bapak luar biasa. Rajulun, ada seorang laki-laki, as'as, rambutnya kusut dan berdebu. Albar, rambutnya berdebu karena dia tidak mandi. Dia takut kalau mandi rambutnya gugur, dia bayar dam. Karena dia sedang umrah di tanah suci Makkah. Dia angkat tangannya ke atas, dia berkata, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Suci, di tanah suci, dalam keadaan suci, dalam ibadah yang suci, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa tidak dikabulkan Allah? Karena 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram. Wa hudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Jangan suapkan anak-anak kita dengan makanan haram, karena mereka adalah anak-anak yang masih hijau. Tanaman yang hijau ini menjadi kuning, lapuk, layu dan mati gara-gara kita suapkan makanan riba, gara-gara makan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah karena makan haram? Ustaz Somad dari tadi ngelihat ke sana, yang Ustaz lihat itu siapa? Saya sedang melihat diri saya di TV itu, kok ganteng sekali. Pakai baju kuning, topi kuning, kursi kuning. Nanti kalau diupload ke YouTube disangka orang ini sultan mana ini? Nanti saya akan cerita, inilah saya dimuliakan di Pringsewu. Begini orang Pringsewu memuliakan Abdul Somad. Kalian aja yang membuli-buli saya. Orang Pringsewu sayang sama saya. Apa yang Ustaz bicarakan di sana? 5 poin supaya ini menjadi bekal kita bersama. Saya tidak menceramahi Bapak Ibu, tidak. Saya sedang menyampaikan ini kepada umat, kepada jamaah. Niat saya tidak ada yang lain, tidak ada bukan. Untuk apa Ustaz pergi ke Aceh, pergi ke Makassar, pergi ke Banjarmasin, pergi ke Sorong, sekarang pula di Pringsewu, Lampung? Apa yang Ustaz cari? Apa yang Ustaz kejar? Yang dikejar cuma satu, supaya dapat amal jariah. Anak-anak Bapak Ibu dimasukkan ke pesantren. Ibu-ibu yang selama ini takut melepas anaknya, setelah dengar ceramah ini hatinya jadi plong, jadi lapang. Dia lepas anaknya ke pesantren, anaknya jadi soleh solihah, pahalanya mengalir ke saya. Boleh? Ngana tahu nggak setuju? Enak aja, dia yang ceramah kok dia yang dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Tapi pahala Bapak Ibu tidak berkurang sedikit pun. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Bapak dapat 100, Ibu dapat 100, saya pun dapat 100. Yang diinginkan ini amal jariah. Enak ya Ustadz, ceramah dapat amal jariah 100. Kami yang polisi, yang tentara, yang pejabat, yang anggota dewan, polisi nggak perlu ceramah, tentara nggak perlu ceramah, pejabat nggak perlu ceramah. Mereka cukup dengan seragamnya, dengan bajunya, mereka pun juga mendapatkan amal jariah. Saya begitu bangga melihat polisi, tentara, pegawai, ASN, pengacara, hakim masuk ke masjid, sholat. Bangga kita. Kami yang tak berseragam ini Bapak, bangga melihat kalian berseragam tapi tetap istiqomah. Ketika masjid tidak berkumandang suara azan, tiba-tiba terdengar suara azan, mampir orang ramai ke masjid di tepi jalan. Ternyata yang azan orang berseragam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu kepada anaknya? Lihat itu polisi azan, lihat itu tentara azan, lihat itu ASN azan, lihat itu pegawai Pemda, Pemko, Pemprov azan. Bapakmu di rumah sudah nggak punya seragam, nggak azan lagi. Jadi kebanggaan yang luar biasa. Nggak perlu ceramah, cukup dengan actionnya. Dia sudah mengajak orang lain. Oleh sebab itu, orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah diberi Allah nyawa, pernah melata di atas tanah Allah, tapi tidak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah. Itulah yang paling rugi. Hidupnya cuman
makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, batuk, mati. Tak pernah mengajak orang dengan kebaikan. Mengajak orang dengan kebaikan dengan lidah, mengajak orang kebaikan dengan tanda tangan. Ada orang tidak pernah ceramah, tapi dia sudah mengajak orang dengan tanda tangannya, dengan SK-nya, dengan kebaikannya. Semua yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Diminta semua pertanggungjawaban. Sekecil tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, akan diminta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin, semua kata yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Malaikat mencatat kata-kata yang keluar dari mulutmu. Ada print outnya, di print di akhirat. Ada print birunya, dinampakkan. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu wahai Abdul Somad. Kaulah yang paling banyak bicara selama ini Abdul Somad. Tidak ya Allah, aku hanya 60 menit aja. 10 menit lagi ya Allah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Jadi di antara kita ini semua, saya yang paling banyak dosa saya. Tapi insya Allah dosa kepada manusia minta maaf, dosa kepada Allah beristighfar. Makanya saya selalu minta maaf kepada jamaah, minta ampun kepada Allah. Silap salahku ya Allah. Mulut akan terkunci. Mulut yang paling pandai bicara, mulut yang paling pandai bersilat lidah, mulut yang paling pandai membela diri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Siapa yang akan bersaksi? Wa tashhadu arjuluhum. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Bima kanu yaksibun. Tapi insya Allah orang-orang yang soleh ini dipersilakan masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? 3 kali kita ulang. Salamun qawlam min rabbir rahim. Tapi sebelum dapat salamun qawlam min rabbir rahim, dipisahkan dulu antara antah dengan beras, dipisahkan dulu antara rambut dengan hijau. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai pelaku-pelaku dosa, pisahkan diri kalian. Ini orang penghuni surga, kalian penghuni neraka. Tapi kita selamat dari neraka itu karena kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuklah kita ke dalam surga. Begitu orang Pringsewu masuk ke dalam surga, mereka terkejut. Begitu mereka masuk, mereka lihat saya sudah ada di duluan di dalam. Amin. Itu doa Abdul Somad. Cuman cara doanya begitu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Semua kita ini akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini sakit, jangan putus asa, karena sakitmu akan berakhir dengan kematian. Kalau di dunia ini pernah dikecewakan orang, jangan stres, karena kecewamu akan berakhir dengan kematian. Yang kaya dan punya kuasa juga jangan sombong, karena kekayaan dan kekuasaanmu juga akan berakhir dengan kematian. Hidup sementara, akhirat selamanya. Di Pringsewu berteman, bersahabat. Di surga kita akan bertetangga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi